Assalamualaikum Bu Neneng, Waalaikumsalam, Bu Tati. bagaimana kabarnya Bu Neneng? Alhamdulillah, sehat. Ibu gimana, Alhamdulillah, sehat? iya Alhamdulillah sehat juga Bu Neneng. Bu Neneng kita kita mau ngobrol-ngobrol sebentar yuk. Boleh, Bu. Saya juga udah lama nih, sebenarnya pengen banget ngobrol-ngobrol sama Bu Tati. Wah, Alhamdulillah kalau begitu pucuk dicinta ulam tiba ya Bu. Coba, apa yang mau Ibu obrolin sama saya Bu? Hmm, jadi begini nih, Bu. Saya kan di sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan ekskul literasi untuk Mm-mm. kelas 1 dan kelas 5. Di dalam kegiatan literasi tersebut, diantaranya saya bertanggung jawab untuk melatih murid-murid kelas 1. Kalau murid kelas 1 itu biasanya kita kegiatannya membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, dan seterusnya ya. Termasuk juga nanti untuk persiapan di acara pentas seni di dalamnya. Nah, sedangkan kalau untuk kelas 5 itu kegiatan literasinya salah satunya nih Bu ya adalah persiapan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Oh ya Bu. Mm-mm. Kalau kegiatan literasi di kelas 1, alhamdulillah Bu, nggak pernah ada permasalahan. Tapi yang saya temui itu adalah permasalahan di kegiatan pengayaan literasi di kelas 5. Yaitu ketika waktu itu kan pas bulan November ya Bu ya, kita kan ada kegiatan ANBK. Terus kemudian pas simulasi itu ternyata anak-anak itu banyak mengalami kendala. Mereka itu sepertinya belum memahami soal yang diberikan. Jadi sepertinya nalarnya begitu belum belum bisa mencerna apa maksud soalnya. Padahal menurut kami yang melakukan pengayaan kegiatan literasi guru-gurunya itu kalau di kelas kita sudah membiasakan anak-anak itu mengerjakan soal-soal yang hot. Terus akhirnya wakil kepala sekolah memanggil saya untuk menanyakan bagaimana sih cara belajar dan cara mengajar kami ketika pengayaan literasi tersebut. Gitu Bu masalahnya. Oh gitu. Jadi, anak-anak kelas 5 agak sedikit mengalami ini ya, kendala ya dalam pembelajaran literasi seperti itu ya, Bu, ya? Betul. Kira-kira menurut Bu Neneng, apakah ada hambatan gitu bagi mereka ketika pelaksanaan kegiatan pengayaan? Kan tadi disampaikan sudah ini ya, sudah melakukan pengayaan seperti itu ya, Bu, ya? Betul Bu. Nah kalau menurut saya nih ya mungkin karena kita dari awal itu kegiatan literasinya sendiri itu pembagian kelompoknya itu hanya berdasarkan absen ya. Jadi kita kan masing-masing satu kelas itu kan ada 32 siswa. Nah, jadi jumlah siswa 32 itu kita bagi dua. Jadi 16 yang setengahnya ikut literasi dulu, baru kemudian yang setengahnya ikut numerasi. Seperti itu begitu seterusnya. Nah, kemudian dari pembagian kelompok itu kayaknya kita cuma membaginya yaitu sesuai dengan abjad aja ya dari A dan seterusnya tanpa memperhatikan gaya belajar dari siswa. Setelah itu kita di sini juga hanya menyediakan satu sumber belajar yaitu buku panduan untuk kegiatan literasi. Kadang-kadang bukunya aja anak-anak buku nggak dibawa. Sehingga kalau misalnya mereka belajar itu ya udah cuma dengerin aja apa yang disampaikan saat belajar. Itu Bu. Oh, iya ya. Sebenarnya hampir semua sama ya. Maksudnya murid memang kadang untuk literasi itu mereka memang agak kesulitan. Jadi tadi saya seperti itu ya hambatan yang dialami oleh Bu Neneng. Nah, apakah Bu Neneng itu sudah punya rencana untuk memperbaiki kegiatan pengayaan
literasi yang seperti apa sih yang kira-kira dapat efektif ya untuk memotivasi mereka gitu lebih giat literasi. Sebenarnya saya juga lagi berpikir nih Bu ya, bagaimana Ya, caranya agar tahun depan kegiatan literasi ini bisa lebih baik lagi. Nah, sebagai bahan persiapan juga untuk kegiatan AMBK anak-anak. Mungkin sih dua hal yang akan saya perbaiki. Yang pertama, seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bu, masalah di bagian pembagian kelompoknya. Jadi itu akan kami bagi sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua mengenai buku panduan yang akan kita gunakan. Mungkin nanti saya beserta teman-teman yang ada di level 5 ini tidak akan mengizinkan anak-anak bukunya itu dibawa pulang. Tapi kita akan mengarahkan murid untuk menaruhnya di loker sehingga ketika saat kegiatan pengayaan literasi tersebut tidak ada lagi murid yang tertinggal bukunya. Kemudian mungkin yang ketiga, selain kegiatan pengayaan literasi, murid akan kami biasakan membaca. Kita kan di sini punya pojok baca, Bu. Di pojok baca itu biasanya kan anak-anak membaca misalnya 10 menit sebelum kita berbaris di lapangan, 10 sampai 15 menit seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita akan biasakan kalau misalnya pergantian pelajaran, misalnya ada yang kosong sekitar ya Bu. misalnya masih mau ke atas gitu ya. Mungkin sebelum sebelum gurunya hadir itu akan kita biasakan lagi anak-anak harus baca dulu gitu kan ya. Atau di waktu jam istirahat, banyak kan karena di sini waktu jam istirahatnya sebentar mereka lebih memilih untuk jajan ke kantin. Nah, itu dia kadang-kadang tuh daripada baca gitu kan ya. Karena mereka memang banyak yang belum pada sarapan juga karena memang masuknya setengah tujuh kan ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk ada di kelas terus seperti itu. Terus mungkin untuk menarik minat baca siswa ya, saya sih lagi berpikir apa apa nanti saya akan bikin poster-poster terus nambah bacaan-bacaan. Ini kan buku yang sekarang ada itu buku yang dibawa oleh mereka sendiri juga, termasuk buku yang ada di sekolah seperti itu. Nah, mungkin nanti supaya lebih menarik, saya akan mencari artikel-artikel dari internet. Kemudian artikel-artikel tersebut akan saya taruh juga tuh di lemari tempat pojok baca supaya anak-anak apa namanya tertarik dan timbul motivasinya untuk membaca. Seperti itu, Bu. Menurut Ibu kira-kira gimana tuh, Bu? Wah, bagus sekali Bu Neneng ya. Jadi dengan pembagian kelompok, terus juga tadi ini ya, tidak memperkenankan dibawa pulang bukunya, apalagi ide yang pojok baca tadi itu saya, sepakat sekali dengan rencana-rencana yang Bu Neneng paparkan tadi. Kira-kira kapan nih rencananya akan dilaksanakan Bu Neneng? Pengennya secepatnya ya, Bu. Mungkin hal pertama yang harus saya lakukan adalah menghadap kepada kepala sekolah, Bu. Karena sebagai penanggung jawab kegiatan literasi. Gitu, Bu. Hmm, jadi Ibu akan menghadap kepala sekolah seperti itu ya? Iya, Bu. Apa yang akan Ibu sampaikan, Bu, kepada kepala sekolah, kalau boleh saya tahu? Kemarin kan memang saya udah dipanggil tuh, Bu, ya, untuk kegiatan ini. Iya. Nah, terus karena kemarin kita masih bingung, saya gitu masih bingung, akhirnya saya belum membicarakan masalah hambatan. Nah, mungkin besok saya mau mengkomunikasikan mengenai hambatan-hambatan yang saya alami tersebut. Nah, terus mudah-mudahan sih untuk tahun-tahun selanjutnya kita bisa meminimalisir Ya. kegiatan, meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Sekaligus juga mungkin saya akan membicarakan rencana tersebut agar dalam pelaksanaannya karena memang kita ini kelas limanya bukan hanya satu kelas, ada 3 kelas, dilaksanakannya bisa di semua kelas. Seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana Ibu, semoga berhasil ya, Bu. Amin. Bantu doa juga ya, Bu. Insya Allah dibantu doa. Kemudian, Bu, komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi apa, Bu? Saya akan berusaha melakukan 3 hal yang sudah saya sampaikan ya, Bu.
sesuai dengan Mhm. rencana. Pertama, setelah saya tadi bicara dengan kepala sekolah, saya akan membagi kelompok pengayaan literasi untuk kegiatan AMBK sesuai dengan gaya belajar murid. Kemudian yang kedua, saya akan mengarahkan murid untuk meletakkan buku panduan kegiatannya di dalam loker masing-masing. Kemudian yang ketiga, saya akan mencoba meningkatkan lagi minat baca murid dengan menambah sumber-sumber bacaan dari yang tadi telah saya sebutkan, misalnya dari internet. Kemudian bacaan-bacaan tersebut akan saya letakkan di lemari pojok baca. Saya juga mungkin akan membuat poster-poster yang menarik yang akan saya letakkan di kelas sehingga membuat anak-anak menarik untuk membaca. Itu, Bu. Wah, Masya Allah, bagus itu Bu. Saya sangat mendukung rencana dan komitmen baik ya dari Ibu tersebut. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan harapan ya Bu. Amin. Ibu, makasih banyak ya Bu Tati. Saya jadi lega nih. Sedikit jadi punya gambaran setelah diajak ngobrol sama Ibu seperti ini. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Neneng karena Bu Neneng sudah mau bercerita ya, menceritakan permasalahannya kepada saya. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita ya Bu Neneng ya. Amin. Iya, terima kasih Bu Neneng. Ya, Sampai sama-sama. jumpa. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.